Oke, hari ini kita akan membahas tentang penyiapan data menggunakan Excel dari presentasi sebelumnya ya. Di sini setelah mendapatkan implementasi tabel dan apa namanya file SQL-nya, kemudian kita membuat nih file Excel-nya ya. Kita bikin dari tabel karyawan sesuai dengan nama kolomnya, produk ya, dan penjualan ya. Data kita dummy aja 3 buah di sini ya. Kemudian saya bikin perintah DML-nya untuk insert data ya. Jadi menggunakan file Excel di produk juga dummy 5 buah aja, dan penjualan kita dummy nih. ID karyawan kita ambil dari tabel karyawan, copy paste di random aja. Produk juga ya. Kemudian tanggal kita bikin secara ini sampai tanggal 30, quantity kita random, dan harga satuan kita ambil dari tabel produk, kita VLOOKUP ya. Untuk total harga itu dikali dari harga satuan dengan kuantiti. Tapi ini tidak kita simpan, jadi juga kita insert ya perintah DML-nya. Kemudian kita akan buka file SAMPP ya, konsolnya. Di sini kita lihat kita membutuhkan MySQL sebagai database-nya dan Apache untuk file phpMyAdmin ya. Ini kita lihat di phpMyAdmin kita bikin database baru ya. Misalkan di sini namanya toko buah ya. Kita tekan buat ya, toko buah dibuat. Kemudian sebelumnya saya juga sudah mendapatkan file DDL-nya untuk membuat tabel dan relasinya. Saya akan jalankan di file SQL, di run ya. Di sini akan dibuat ya. Kalau kita run lagi, kalau ada error seperti ini, ya berarti tabelnya udah ada, already exist ya. Untuk melihat desainernya seperti ini ya. Tuh. Ya. Samplingnya seperti ini. Oke, kemudian saya juga akan memasukkan di perintah SQL-nya ini adalah datanya, data karyawan, kita copy, kita jalankan, ya, oke ya. Ini tandanya udah masuk. Kalau kita jalankan lagi ini already exist atau primary key-nya kena untuk karyawan, berarti udah ada datanya. Kemudian kita produk juga, nggak usah takut untuk mencoba-coba ya, namanya juga belajar. Sekarang kita masukkan produknya ya, ini udah masuk. Kalau kita jalankan lagi hal yang sama itu ada error ya. Oke, yang agak rumit sebenarnya penjualan ya. Nah, kita lihat di sini penjualan data yang number tidak pakai kutip ya. Kemudian untuk tanggal dan data karakter harus pakai kutip. Wah, integer juga nih, quantity dan harga tidak memakai kutip. Kita jalankan ya kan. Kalian sebenarnya bisa jalankan dari 3 perintah itu setelah dibuat notepad, jalankan langsung juga bisa ya. Nanti perintah-perintah SQL-nya ini yang akan saya bikin dikirim kepada saya. Oke. Dari perintah ini kita akan membuat perintah query untuk mencari buah apa yang paling laku. Kita dari penjualan. Ya, kita lihat ada apa tuh data penjualan dari tabel tersebut. Kemudian kita akan joinkan dengan tabel ya, copy. Joinkan dengan tabel produk ya, karena yang dicari sementara adalah produknya aja dulu tanpa ada karyawan dan seterusnya. Kita cukup tahu produknya. Kita dengan on dari produk kita ambil tabel ID produk sama dengan dari penjualannya kita ambil ID produk ya. Kita akan dapat seperti ini ya. Ada ID karyawan, ID produk, sebentar. Kita klik dan nah. Oke, kita coba jalankan dan seperti ini. Ini kita hapus dulu deh. Ya kan dapat tuh ya. ID karyawan dan produk dan lain-lainnya ya. Kemudian dari sini ya kita akan coba untuk bikin produknya. Langsung aja misalkan produk name ya.
Kita cari sum quantity ya, sebagai total quantity misalkan ya. Kemudian dari sini kita akan dapat seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan perintah group by. Sebentar. Ini ada product name, nama produk ya, sorry. Ya. Kan nama tuh, nama produknya apa, kuantitinya apa ya. Kita hapus dulu ya. Kita kenapa mungkin kontrol L-nya ada. Dapat nih, alpukat jeruk mangga dengan total kuantiti penjualannya semua. Kemudian kita akan dapat, kita order by 2 ya, kolom nomor 2 secara descending ya. Apa tuh? Semangka, alpukat, mangga, pisang, dan jeruk ya. Kemudian kita akan bikin view ya. View-nya misalkan namanya seperti ini. Create view penjualan produk quantity misalkan S seperti ini ya. Nanti kalau kita mau nampilkan cukup dengan select bintang from produk penjualan produk quantity. Saya nggak tahu. Ya, kita coba produk typo. Dapat. Ya. Dari hal ini kita nanti juga bisa bikin query lagi berdasarkan karyawan, berdasarkan penjualan produk, dan seterusnya. Saya rasa cukup untuk salah satu presentasi dari Excel. Kita pembuatan datanya, ya, karyawan produk, dan SQL-nya yang kita dapat, kemudian kita implementasikan ke dalam MySQL ya. Kalau kita lihat di sini, kita klik toko buah. Oke, ya. Kita lihat lainnya di designer, itu akan muncul nih, ya, hal baru. Kita like, ya, nih, ya ini view barunya. Nanti kita bikin view-view yang lainnya. Saya rasa cukup untuk contoh dari penyiapan data secara Excel dan sampai Selamat malam, terima kasih.